Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui saat ini di dunia pendidikan dikembangkannya beberapa metode-metode baru mengenai pengajaran yang dapat merangsang para peserta didik dalam belajar ataupun efektivitas dalam pembelajaran. Nah, inovasi ini pun yang dibuat oleh salah satu inovator kita hari ini, yaitu oleh Ibu Yuniarti Kesuma Lestari SPD. Beliau adalah salah satu guru di SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Inovasinya berjudul Modisip Ago, yaitu modul digital siap belajar aplikasi Google. Nah, seperti apa nih inovasinya? Mungkin para siswa-siswi dari SMA Islam Terpadu Al-Furqon bisa menyaksikan nih, Ibu Guru sedang tampil di podcast One Day One Innovation. Kalau begitu kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Tentunya tetap menjaga kesehatan meskipun sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang ya Bu ya untuk COVID-19 sendiri ya. Untuk inovasi dari Modisip Ago nih Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi dari inovasi ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Santi. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu sahabat inovasi yang sedang menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, untuk inovasi yang hari ini disampaikan judulnya Modisip Ago, modul digital siap belajar aplikasi Google. Jadi yang melatar belakangi kenapa ini dibuat adalah dari kebutuhan dan kondisi dari siswa SMA Islam Terpadu Al-Furqon itu sendiri. Yang tadinya memang kita pembelajarannya via daring, dituntut untuk penguasaan digital, kemudian bagaimana pemaksimalan pembelajaran ini tetap harus berlanjut seperti itu. Jadi kami merancang bagaimana metode kemudian media pembelajaran bisa disampaikan dengan baik kepada siswa. Itu yang melatar belakangi. Kemudian pemanfaatan teknologi yang dimaksimalkan supaya mendukung potensi anak, kemampuan minat dan bakatnya agar kurikulum pembelajarannya ini tetap berlangsung seperti itu dan lebih maksimal. Itu yang melatar belakangi sehingga dirancanglah modul digital ini. Oke, jadi berdasarkan karena kan kita seperti tahu ya Bu, beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Mungkin salah satunya karena belajar melalui daring ini ya Bu ya. Jadi siswa tentunya perlu suatu aplikasi yang dapat memaksimalkan atau mengefektifkan dalam cara pembelajarannya ya Bu. Iya. Nah Bu, kalau dari manfaat atau tujuannya tersendiri nih kepada siswanya seperti apa? Iya, jadi ya setiap anak peserta didik itu kan potensinya, minat dan bakatnya ini berbeda. Jadi untuk pemaksimalan potensi tersebut sesuai dengan bidangnya, jadi ini dirancang media pembelajarannya ini supaya bisa lebih maksimal, memaksimalkan potensi anak ini tadi. Dibuat media digital yang memang interaktif, menarik, sehingga memang pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi dirancang supaya pembelajarannya bisa lebih menarik dan lebih maksimal, itu tujuannya. Dan memang kondisi siswa-siswi Al-Furqon mendukung untuk digital seperti itu. Jadi memang difasilitasi untuk ke digital. Jadi dibuatlah metode yang semenarik mungkin Iya, ya Bu, betul. supaya siswanya tadi seperti yang Ibu jelaskan tidak merasa bosan dengan yang metode yang monoton ya Bu ya. Nah Bu, kalau dari cara kerja atau proses untuk dapat dari aplikasi ini, apakah ada user atau password tertentu nih untuk menggunakan aplikasi ini? Jadi untuk pembelajarannya sendiri kita walaupun udah tatap muka nih Mbak, tapi memang kita masih tetap pakai Google Classroom, dibuatkan Google Classroom seperti itu. Jadi materi ajar
itu di-upload di sana, kemudian link. Nah, ini yang kami modifikasi ini adalah seluruh aplikasi yang ada di Google kami gunakan. Yang pertama itu modulnya itu berbasis Canva. Berbasis Canva, kemudian isi dari modulnya itu baru kita modifikasi. Misalnya ada materinya kita buat PowerPoint yang memang langsung diunggah dari Google Drive kita. Kemudian video dari YouTube bisa diakses, cuman memang sudah disediakan ini videonya yang sesuai dengan materi ajar. Lalu ada lembar kerjanya dan tugasnya kita buat dari Google Form yang memang langsung bisa digunakan oleh siswa. Baik yang misalnya anak itu hari itu tidak masuk suatu kondisi, jadi tetap bisa mengikuti pembelajaran materi apa yang diajarkan, yang disampaikan hari itu sama, jadi tidak tertinggal. Jadi memang bisa diakses setiap saat oleh mereka setelah pembelajaran di sekolah, kemudian bisa belajar secara mandiri atau percepatan. Oh, jadi pembelajaran itu kan sudah dibuat per modul itu per subbahasan, yang mungkin bisa dibuat 3 kali pertemuan di modul tersebut. Jadi, pembelajaran selanjutnya belajar materinya apa. Jadi sudah bisa langsung kalau secara mandiri bisa tahu pembelajaran selanjutnya apa yang harus dikuasai. Jadi bisa juga percepatan untuk anak. Yang pertama bisa untuk pengulangan materi, yang kedua bisa juga percepatan materi penguasaannya. Seperti itu. Oke, jadi dari inovasi ini si siswanya di kelas sudah mendapatkan materi ya Bu ya. Jadi ada keseragaman materi jika dia ingin mengulang kembali pembelajarannya ya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, kemungkinan jika ada dari peserta didiknya yang berhalangan hadir tetap bisa mendapatkan materi yang sama ya dengan mengulang lagi materi yang ada di Modisip Ego ini ya Bu ya. Karena kan seperti yang kita ketahui kan setiap materi itu sebenarnya kita bisa searching nih ya, kalau kita ketik di Google mengenai suatu pelajaran atau sesuatu hal kan dia bisa muncul nih banyak ya Bu ya. Tapi kan mungkin yang terfokuskan dengan yang kebutuhan siswa saat itu tidak semuanya mengakomodir ya dari pencarian tadi. Dengan adanya modul yang dibuat oleh guru Ibu tadi ya, bisa langsung mahasiswa memahami dan fokus ya materi apa saat ini yang diperlukan atau dipelajari untuk menambah pemahaman si siswa tersebut ya Bu ya. Nah Bu, kalau dari aplikasi ini nih, kan tadi seperti yang Ibu jelaskan bisa mengulang materinya, kemudian bisa membaca materi yang selanjutnya juga sudah bisa dibuka ya Bu. Sudah disediakan. Sudah disediakan. Nah kalau dari misalnya dari materi yang disediakan di aplikasi ini ada yang tidak mengerti nih Bu, apakah di sana ada juga media tanya jawabnya atau seperti apa nih Bu? Iya, kalau untuk lebih ini kan modulnya, cuman kalau untuk pembelajaran tanya jawab memang kita pakai fasilitas Google Classroom tadi. Iya, jadi setiap siswa input masuk ya di Google Classroom tersebut, jadi bisa mengakses, kemudian bisa chat di sana, seperti itu. Jadi siswa bisa langsung bertanya ya Bu ya? Bisa. Dan siswa yang lainnya, apakah ini kalau pertanyaan itu tertutup atau semuanya bisa melihat nih Bu tanya jawab? Yang termasuk di anggota tersebut bisa melihat, semuanya bisa ditayangkan. melihat. Jadi mungkin saja ada yang kan terkadang siswa itu ada yang berani bertanya, ada yang kurang berani ya Bu, dengan adanya pertanyaan terbuka tanya jawab tersebut kan semuanya bisa mengetahui ya Bu, melihat dari pertanyaan dan jawaban dari ibu gurunya ya. Nah Bu, kalau dari selama ini kan metode ini sudah berlangsung berapa lama nih? Kalau ini sejak pandemi kemarin ya, itu guru-guru memang dibekali kompetennya supaya bisa mempersiapkan media pembelajaran yang lebih maksimal karena memang kondisi ya. Jadi memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Jadi mulai saat itu kami dibekali untuk membuat media ajar, kemudian bahan ajarnya menggunakan digital seperti itu. Jadi sejak itu sudah membuat semua guru juga memang dibekali sehingga bisa langsung diterapkan ke siswa. Dari yang metode yang sebelumnya ya Bu, yang konvensional dengan tatap muka di kelas, kemudian dengan adanya inovasi ini, kalau dari yang Ibu lihat, apakah ada perbedaan nih Bu dari kemampuan siswanya? Apakah siswa tersebut lebih cepat menangkap pelajarannya atau bagaimana nih Bu? Iya, baik. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang memang tadinya kita nggak terlalu ini ya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Google disediakan, memang
cenderung walaupun kita memang menggunakan PowerPoint, video memang langsung ini, tapi kalau sudah dibingkiskan yang seperti ini, dikemas seperti ini memang jadi lebih menarik. Jadi siswa dikasihkan ada linknya tadi, mengakses, kemudian video, terutama kami mengajar biologi Mbak ya. Kalau ngajar biologi itu kan butuh bantuan video pembelajaran untuk pemaksimalan pemahaman tadi, ataupun gambar-gambar yang memang kami masukkan di modul digital tersebut. Jadi Anandani tadi tinggal mengakses itu, bisa menonton video yang sudah disajikan sesuai dengan materi, fokus materi. Jadi memang lebih maksimal untuk penguasaan materi, karena sebelum dia bisa mengakses, sebelum kita belajar dia sudah ada, bisa dibuka gitu kan, sudah memahami terlebih dulu bisa, ataupun nanti ketertinggalan seperti yang kami sampaikan tadi, ketertinggalan bisa diulang kembali materi mana, jadi sesuai sudah dikemas sedemikian rupa begitu. Jadi sudah dibuat modulnya semenarik mungkin ya Bu. Iya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada tambahan-tambahan video maupun gambar-gambar yang mungkin membuatkan ada beberapa siswa itu pemahaman melalui kata-kata, Iya, ada yang bisa betul. langsung Iya, paham, iya. tapi ada juga yang harus melalui visualisasinya Bu ya. Iya. Jadi dia lebih mengingat mungkin ke gambar, langsung teringat bahwa ini apa gitu ya. Iya. Dibanding dengan hanya menerima kata-kata saja ya Bu Iya. ya. Jadi Nah, memang di sana dibekali semua untuk visual, ke ini belajar anak yang visual secara auditori, seperti itu udah membantu seperti itu. Nah Bu, selama waktu ini inovasinya berjalan, ada hambatan tidak Bu dalam inovasi ini? Kalau hambatan yang ini tidak, ya alhamdulillah Mbak, karena memang Al-Furqan sendiri mumpuni untuk fasilitas itu, seperti itu. Jadi fasilitas ini dari Al-Furqan juga mensupport ya Bu Iya, ya, betul. dan dari siswanya juga terfasilitasi Betul, ya untuk iya. menggunakan aplikasi Modisip Go ini tentunya. Oke, Jadi iya. memang tersinergi ya Bu antara siswa dan gurunya tadi ya. Betul. Nah Bu, mungkin ada ucapan terima kasih nih Bu kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, silakan. Iya, yang pastinya yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu. Kemudian Yayasan Pendidikan Al-Furqan itu sendiri yang memfasilitasi kami pendidik untuk menambah kompetensinya sebagai pendidik, kemudian menguasai sesuai dengan perkembangan zaman ya, digital sekarang, jadi memang diberikan support untuk pelatihan untuk kemampuan tersebut. Kemudian terima kasih kepada Balitbangda yang memfasilitasi untuk One Day One Innovation ini ya. Jadi bisa memotivasi ya, mungkin ya sahabat inovasi semuanya, untuk memotivasi kita berinovasi. Apalagi untuk pendidik ini kan harus berkembang, harus terus berkembang, sehingga memang lebih memaksimalkan dengan kondisi dan kebutuhan, tuntutan juga seperti itu. Jadi terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang memang saling memotivasi kami untuk selalu bersemangat menciptakan media pembelajaran, metode pembelajaran yang harus selalu dikembangkan seperti itu. Iya. Baik nih, pada Ibu Yuni terima kasih sekali ya Bu sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Tentunya kami tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali di podcast kami ya Bu. Nah sahabat inovasi, jika memang ada pertanyaan nih seputar dari inovasi Modisip Go ini, bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation tentunya. Nah seperti yang dilakukan Ibu Yuni, inovasi itu bisa tercipta dari kepekaan kita terhadap situasi atau lingkungan ya Bu ya. Salah satunya pandemi kemarin ya Bu, kita harus belajar melalui daring. Tentunya ada inovasi yaitu pembelajaran melalui media digital ya, seperti inovasi Modisip Go ini. Dan tentunya juga seperti yang Ibu Yuni tegaskan tadi, bahwa guru tentunya harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Nah, di mana siswa-siswa atau para peserta didikan saat ini juga berpikirnya sesuai perkembangan zaman ya Bu. Mungkin dulu memang kita belajar secara konvensional dalam kelas, karena sekarang sudah ada teknologi digital. Tentunya siswanya juga ingin sesuatu yang berbau digital ya Bu, karena apalagi sekarang kan rata-rata sudah pada memegang gadget ya Bu. Betul. Jadi sayang sekali nih kalau gadgetnya hanya digunakan untuk mungkin bermain ya Bu,
Sekarang sudah ada media-media pembelajaran yang bisa langsung diakses oleh para siswa-siswi ya Bu. Betul Baik sekali. nih, sahabat inovasi tentunya tetap berinovasi karena dalam berinovasi kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.